Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru penggerak. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas pendidikan guru penggerak modul 2.1 dan modul 2.2. Biasakan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas dan sesudah melakukan aktivitas. Menghadapi semua itu ujian dari Tuhan. Yang penting kita bisa menjaga 5 hal. 1. Ya, yang sudah boleh masuk ke kelas. Dengan air mengalir. 2. Bila tangan tidak bersih, jangan menyentuh mata. Hidup dahulu. 3. Jaga jarak bila ketemu orang yang sakit. 4. Gunakan masker di tempat keramaian. Ya, masuk ke kelas Dewan. Berikutnya Adi. Pola makan dan stamina. Insya Allah kita bisa hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ya, hari ini kalian sebelum berangkat tadi sudah sarapan belum? Ada yang belum, ada yang sudah. Yang sudah, siapa tadi yang sudah? Sudah. Ya, Sofi. Tadi sarapan pakai apa? Telur, Oh, nasi dengan lapasnya telur ya. Minumnya air putih. Ya. Ini yang belum sarapan Dewan. Kenapa kok belum sarapan Dewan? Kenapa? Kenapa? Karena mungkin belum ya. Tadi keburu-buru ya. Oh iya. Nah, Bapak. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita seperti biasa kita berdoa dulu ya. Semoga hari ini kita belajar dengan lancar, baik ya, dan bisa diterima ya. Mudah-mudahan kalian semuanya menjadi anak yang pintar. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Wahyu yang sudah memimpin doa pada hari ini. Setelah kita berdoa, sekarang Bapak ingin mengabsensi kehadiran ya. Kira-kira hari ini ada yang tidak hadir lah? Ada semua ya? Alhamdulillah ada semua anak Bapak. Nah, sekarang supaya semangat, kita melakukan tepuk semangat dulu ya semuanya ya. Ya, kita sekarang bisa berdiri semuanya dulu. Ya. Baiklah, sekarang mari kita bersama lakukan tepuk semangat. Semangat. Iya, terima kasih. Duduk kembali. Tepuk semangat. Gimana perasaannya sekarang? Sudah semangat? Ya. Nah, anak-anak, hari ini kita nanti akan belajar ya. Tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi ya peristiwa-peristiwa yang terjadi ya atau tindakan pada teks non fiksi ya dengan benar. Teks non fiksi itu artinya teks yang nyata, real terjadi di kehidupan kita ya. Non fiksi berarti bukan fiksi itu kan khayalan atau karangan. Kalau non fiksi berarti kisah-kisah yang nyata. Ya. Nah, berikut
nanti Bapak akan putarkan beberapa kejadian peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, ya. Kemudian kita nanti juga akan belajar tentang siklus air, ya. Masih ingat siklus air ya? Nah, siklus air itu adalah kejadian apa? Di mana apa peristiwa air Meluap. siklus air peristiwa yang terjadi di mana? Naik ke atas atmosfer kemudian kembali lagi ke bumi dan itu seterusnya, namanya siklus atau perputaran, ya, melalui air laut yang menguap, ya, naik ke atas ke awan atmosfer, kemudian menjadi awan menggumpal, kemudian terkena sinar matahari jatuh lagi ke bumi berbentuk hujan, ya. Kemudian hujan akan menghujani bumi, kemudian airnya mengalir, ya, ke sungai ataupun sungai kecil akan berakhir di laut, kemudian menguap lagi oleh sinar matahari naik ke atas, dan begitu itu adalah siklus air. Nah, berikut ini akan kalian perhatikan ada video pembelajaran tentang siklus air. Kita simak bersama-sama. Kita perhatikan video berikut, ya. Parah dia kan. Kita perhatikan di depan. Itu adalah gambar bumi kita, ya. 71% terdiri dari air. 97% itu adalah air asin, artinya air laut. 3% air tawar atau yang kita minum air darat ini, ya, air dari permukaan darat. Nah, itu di kutub, ya, di ujungnya itu namanya kutub, itu adalah es, ya, es di kutub, danau, sungai dan air tanah semuanya pada jumlah 3%. Untuk mandi ini adalah fungsi dari air adalah untuk mandi, minum, mencuci, menyiram. Ada lagi. Seria. Kita belajar siklus air. Perhatikan di depan. Ya, air laut menguap, ya, juga dari tanaman-tanaman menguap ke atas, kemudian jadi awan, kemudian jatuh kembali, ya, ke bumi dan air hujan. Ini namanya penguapan, ya, proses evaporasi penguapan itu pembentukan awan, kemudian jadilah air hujan, ya. Evaporasi adalah penguapan air yang dibantu oleh sinar matahari. Transpirasi juga, ya, ini dari tanaman, ya, itu tumbuhan warna hijau itu, ya, kalau sinar matahari dia mengeluarkan juga transpirasi, ya, mengeluarkan H2O, kondensasi
menguap ke atas menjadi kondensasi itu uap air tadi mengalami kondensasi membentuk jadi awan putih terlebih dahulu jadi awan putih, kemudian berubah menjadi awan hitam atau menggumpal ya. Kemudian namanya presipitasi. Presipitasi adalah perubahan air dari awan hitam tadi menjadi air hujan turun ke bumi, namanya presipitasi. Namanya siklus air ya, jatuh ke bumi dari atas kemudian mengalir ke tempat yang lebih rendah menjadi satu di air laut, mengalami evaporasi, kemudian kondensasi di langit, kemudian dari air hujan ya. Itulah yang dinamakan siklus air ya. Ya, kemudian dari siklus air tadi ya, siklus air itu kalau tidak diimbangi dengan apa? Dengan di bumi ini yaitu banyaknya tanaman hijau yang apa anak? Yang tumbuh untuk menyerap air ya. Kalau tidak diimbangi dengan tumbuhan hijau yang masih banyak, air pun akan bisa menjadi bencana. Nah, berikut ini ada beberapa video tentang apabila siklus air tadi tidak bisa terimbangi. Kita lihat videonya. Perhatikan ke depan video apakah ini ya. Nah, terjadi apa ini? Terjadi banjir. Nah, itu begitu luas ya. Ini hampir terjadi sama kayak yang terjadi di wilayah kita atau di Kalsel. Tapi yang ini dilihat ini adalah video ketika di Sulawesi ya, di mana dulu? Ini akibat apa? Siklus air tadi ya yang tidak seimbang di buminya. Tsunami. Nah, ya, ini air ini. Tsunami. Ini gelombang pasang ya, bukan tsunami. Nah, itu jadi apa? Iya, tanah longsor jadi di Jawa Barat ini ya. Nah, ini air tadi ya, gelombalnya. Banjir bandang dan tanah longsor ya. Nah, anak-anak ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, setelah kalian menonton video tadi, sekarang Bapak meminta kalian untuk merefresh kembali ya, merefresh kembali tenaganya ya, pikirannya ya, disegarkan kembali. Coba sekarang semuanya, coba maskernya dipakai yang betul. Iya, sebelumnya. Coba sekarang ya, ambil posisi duduk yang paling nyaman. Ya, duduk yang paling nyaman buat kalian. Ya. Posisikan duduk semuanya sudah. Nah, kalau sudah, letakkan tangan kalian di atas paha kalian masing-masing. Ya. Ya, di atas ya paha kakinya ya. Sudah. Nah, sekarang coba semuanya untuk menetralkan pikirannya ya. Pikirannya dikosongkan tadi dengan hal-hal yang
buat kalian mungkin jenuh ya atau bosen ya, semuanya dinetralkan dulu ya. Coba sekarang kita hirup napas melalui hidung ya, dengan hitungan Bapak nanti ya. Kemudian hembuskan melalui mulut ya, dihirup melalui hidung, kemudian dikeluarkan melalui mulut ya. Coba kita hirup udara melalui hidung. 1, 2, 3, mulai dihirup sambil dirasakan ya. Dirasakan udara itu mengalir ya, dihembuskan melalui mulut pelan-pelan ya. Sambil dirasakan bahwa udara itu masuk ke dalam tubuh kita ya. Kemudian dia mengalir melalui darah kita ke seluruh tubuh ya. Nah, kemudian ya, coba kalian hirup napas, buang napas sebanyak 5 kali ya. 1, hirup pelan-pelan, hembuskan. 2, hirup sambil disakan ya. Sudah hitungan kelima cukup. Iya. Sekarang bagaimana rasanya setelah melakukan teknik tadi ya? Apakah sudah merasa segar kembali ya, otaknya maupun badannya? Gimana Nanda? Jawabannya Nanda gimana? Perasaannya sudah segar ya? Iya. Tadi merasa mungkin jenuh pikirannya jenuh gitu ya, kayak padat gitu, banyak pikiran. Sekarang gimana rasanya Wahyu setelah menghirup udara tadi? Ringan. Iya, jadi ringan, pikirannya jadi bisa konsentrasi kembali ya Mira. Iya, bisa konsentrasi kembali ya. Opi, gimana perasaannya? Segar ya. Iya. Asti, gimana perasaannya sudah melakukan tadi ya? Enak, iya. Aisyah, segar. Faris, mantap katanya, iya. Ya, yang barusan kita lakukan adalah melakukan teknik stop ya. Iya. Setelah menonton tadi ya video tadi, gimana perasaannya Nanda setelah melihat ada banjir dan tanah longsor? Gimana? Tanggapan Nanda bagaimana? Melihat tadi. Perasaan Anda bagaimana kalau melihat itu sama terjadi di sini? Senang. Gimana? Anda perasaannya bagaimana? Dengan tanggapannya tadi, tanggapannya bagaimana kalau ada banjir sama tanah longsor itu? Ikut gimana? Bersedih atau gimana? Hah? Ikut bersedih ya. Kenapa kok ikut bersedih Anda? Gimana Anda? Karena apa? Karena merasakan kesusahan orang lain ya. Iya, kalaunya Wahyu gimana? Wahyu, perasaan tanggapannya sedih juga. Ya, ikut sedih ya. Sama itu terjadi di Wahyu akan merasa sangat bersedih. Iya. Kalau Sapani, tanggapannya Sapani? Sedih. Kenapa Sapani sedih? Karena melihat orang yang kebanjiran kesusahan. Melihat orang yang kebanjiran kesusahan ya. Iya. Aisyah, gimana tanggapannya setelah video tadi? Sedih. Iya. Orang yang terkena bencana kita harus ikut berbelasungkawa atau merasa ikut bersedih. Bagaimana caranya? Ya, kita bersedih, kemudian kita bisa melakukan bantuan, ya. Bantuan bisa dengan uang, bisa dengan tenaga, ya. Ya, dan yang lain ya, bisa menurunkan makanan katanya Upi. Iya, itu diperlukan. Pakaian-pakaian ya, itu diperlukan sekali. Seperti yang terjadi di daerah kita kemarin ya, daerah Bati-Bati, Kurau, dan itu juga perlu kita bantu. Ya. Ya, nah, kalau sudah ya,
coba kalian diskusikan ya bersama kelompok kalian tentang video tadi ya. Adalah untuk mendiskusikan tadi ya, mendiskusikan yang terjadi di video ya. Bagaimana perasaan kalian, tanggapan kalian ya. Ya. Silakan, ada beberapa kelompok untuk mendiskusikan tadi video. Silakan didiskusikan. Diskusikan. Kau tebarkan ilmu, luaskan pandangan, hanya doa di dalam hati sebagai tanda. Anak-anak di sini tadi sudah kalian mengerjakan tugas di lembar tugas. Sekarang ini ada yang ingin mempresentasikan ya. Ya, presentasi dari teman kita Nanda. Dia akan menulis cerita tentang apa yang dia sudah dapatkan dari pembelajaran hari ini. Silakan Nanda. Waalaikumsalam. Teman kita yaitu Asti, dia akan mempresentasikan hasil kerjanya dalam bentuk gambar. Silakan Asti dipertunjukkan ke hasil kerjanya. Jadi mudah-mudahan kalian hari ini bisa belajar dengan senang. Senang nggak hari ini belajarnya? Ya, nanti kalau di rumah kalian akan ada tugas di rumah, tolong dikerjakan ya.